Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai sistem anatomi pendengaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Hanifah Alia Rahma, yang kedua Reni Ajeng Permatasari, dan yang ketiga saya sendiri Agustin Dian Purnamasari, dan yang terakhir Dwi Sintawati. Yang pertama mengenai fungsi sistem auditori atau sistem pendengaran, yaitu berfungsi meresepsi bunyi atau lebih tepatnya persepsi tentang objek-objek dan kejadian-kejadian yang melalui bunyi yang mereka timbulkan. Bunyi adalah vibrasi molekul-molekul udara yang menstimulasi sistem pendengaran. Manusia hanya dapat mendengar vibrasi molekuler sekitar 20-20 ribu putaran per detik. Gelombang suara adalah kompresi periodik medium seperti udara, air, dan lain sebagainya. Misalnya seperti sebuah pohon dan tanah yang bergetar sehingga menghasilkan gelombang suara di udara, maka suara tersebut dapat didengar oleh telinga kita. Tetapi misalnya ada sesuatu yang jatuh ke permukaan bulan yang tidak terdapat udara, maka kita tidak dapat mendengarnya kecuali kita menempel ke telinga kita ke permukaan bulan. Selanjutnya adalah anatomi telinga. Sistem organ pendengaran perifer terdiri dari struktur organ pendengaran yang berada di luar batang otak dan otak, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, serta saraf kohleris. Sedangkan organ pendengaran sentral adalah struktur yang berada di dalam batang otak dan otak, yaitu nukleus cochlearis, nukleus olfactorius superior, lemnicus lateralis, colliculus inferior, dan cortex cerebrilobus temporalis area Wernicke. Yang pertama yaitu anatomi telinga luar. Telinga luar merupakan bagian telinga yang terdapat di lateral dari membran. Telinga bagian luar terdiri dari 2 daun telinga dan bagian rongga telinga yang meliputi batas dengan telinga bagian dalam, serta bagian telinga itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, daun telinga atau pinna adalah bagian yang paling terlihat dari telinga luar dan apa yang kebanyakan orang rujuk ketika mereka menyebut kata telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Yang kedua yaitu rongga telinga luar, dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan lilin untuk merekatkan kotoran hingga mencegah masuknya air maupun benda asing ke dalam. Telinga luar merupakan bagian telinga yang terdapat di lateral dari membran timpani, terdiri dari auriculum, meatus, acousticus, externus, dan membran timpani. Selanjutnya yaitu telinga. Telinga manusia merupakan organ pendengaran yang menangkap dan merubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari serta dimengerti. Sebagai sistem organ pendengaran, telinga dibagi menjadi sistem organ pendengaran perifer dan sentral. Gangguan pendengaran mengakibatkan seseorang kesulitan mendengar pembicaraan, sehingga terjadi gangguan komunikasi yang dapat berdampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan depresi. Gangguan pendengaran pada anak yang didapatkan sejak lahir akan menjadi penderita tuli dan bisu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Anatomi telinga. Auricum merupakan tulang rawan fibroelastis yang dilapisi kulit, berbentuk pipih dan permukaannya tidak rata, melekat pada tulang temporal,
melalui otot-otot dan ligamen. Bagiannya terdiri heliks, akheliks, tragus, antitragus, dan koka. Daun telinga yang tidak mengandung tulang rawan ialah lobulus. 2. Anatomi telinga tengah. Ruang telinga tengah disebut juga vakum tripani atau trypanix falliti, dilapisi oleh membran mukosa. Topografinya dibagi medial dibatasi oleh promontorium, lateral oleh membran timpani, anterior oleh muara tuba estius, posterius oleh aditus and acrum dari matroid, superior oleh tegmen timpani, fossa crani, interior oleh bulbus vena jugularis. Telinga tengah terdapat 2 buah otot, yaitu membran sensor temporani dan membran transpedius. Membran tensor di temporani berogigo di dinding semaksimal tensor timpani dan berinterior di bagian atas tulang malleus. Intervensi oleh cabang syaraf trigenius. Otot ini menyebabkan membran timpani tertarik ke arah dalam, sehingga menjadi lebih tegang dan meningkatkan frekuensi resonansi sistem penghantar suara dan melemahkan suara dengan frekuensi rendah. Membran tempedius berorigu di dalam eminensi dan berisius di ujung presel. Hal ini menyebabkan transvers kaku, memperlemah transmisi suara, dan meningkatkan resonansi tulang-tulang pendengaran. Kedua otot ini berfungsi mempertahankan, memperkuat rantai osikula dan meredam bunyi yang terlalu keras sehingga dapat mencegah kerusakan organ koklea. Anatomi telinga. Telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, susunan dari luar ke dalam, yaitu malleus, ischius, dan trapez yang saling berkaitan dan berhubungan membentuk alkulturasi. Presius longus malleus melekat pada membran timpani. Malleus melekat pada implus dan incus melekat pada stapes. Stapes terletak tingkap tonjolan atau foramen ovalen yang berhubungan dengan koklea. 3. Anatomi telinga dalam. Telinga dalam terletak di dalam tulang temporal bagian perosa. Di dalamnya dijumpai labirin periotik yang mengelilingi struktur telinga. Dalam labirin merupakan suatu rangkaian berkesinambungan antara tuba dan rongga telinga dalam hal yang dilapisi epitel. Labirin terdiri dari labirin membran berisi endolim yang merupakan satu-satunya cairan ekstrasekuler dalam tubuh yang tinggi kalsium dan rendah natrium. Labirin membran ini dikelilingi oleh labirin tulang, diantaranya labirin tulang dan labirin terisi cairan perilin dengan komposisi elektrolit tinggi, natrium rendah, kalsium. Labium terdiri dari 3 bagian, yaitu pars superior, pars interior, dan pars intermedia. Pars interior terdiri dari utriculum dan saluran semiscularis. Pars interior terdiri dari sacculus dan koklea, sedangkan pars intermedia terdiri dari ductus dan satus endolimpatius. Fungsi telinga dalam ada 2, yaitu koklea
yang berperan sebagai organ audisium dan indera pendengaran, dan kanalis semisirkulis sebagai alat kesinambungan. Kedua organ tersebut saling berhubungan sehingga apabila suatu organ tersebut mengalami gangguan, maka yang lain akan mengalami gangguan. Anatomi telinga. Koklea. Koklea adalah organ pendengaran berbentuk menyerupai rumah siput dengan 2 atau 1,5 putaran pada aksis, memiliki panjang kurang lebih 3,5 cm. Sentral aksis tersebut sebagai modilius dengan tinggi lebih kurang 5 mm, berisi berkas syaraf dan suplai arteri dan arteri versalis. Siklus duklus koklea dan ruang poretik sangat kompleks, membentuk suatu sistem dengan 3 ruangan, yaitu skala verbuli, skala media, dan skala timpani. Skala verbuli dan skala timpani berisi cairan perilis, sedangkan skala media berisi endolim. Skala vestibuli dan skala Saraf koklearis. Sel-sel rambut di dalam organon korti diinervasi oleh serabut aferen dan eferen dari saraf koklearis, cabang dari nervus ke-8. 88% serabut aferen menuju ke sel rambut bagian dalam dan 12% sisanya menuju ke sel rambut bagian luar. Serabut aferen dan eferen ini akan membentuk ganglion spiralis yang selanjutnya menuju ke nukleus koklearis yang merupakan neuron primer. Dari nukleus koklearis, neuron sekunder berjalan kontralateral menuju lemnicus lateralis dan ke colliculus posterior dan corpus geniculatum medialis sebagai neuron tersier. Selanjutnya menuju ke pusat pendengaran di lobus temporalis, tepatnya di gyrus transversus. Mekanisme pendengaran telinga dalam. Koklea mempunyai 2 fungsi, yaitu menerjemahkan energi suara ke suatu bentuk yang sesuai untuk merangsang ujung saraf auditorius, yang dapat memberikan kode parameter akustik sehingga otak dapat memproses informasi dalam stimulus suara. Koklea di dalamnya terdapat proses transmisi hidrodinamik, yaitu perpindahan energi bunyi dari foramen ovale ke sel-sel bersilia, dan proses transduksi, yaitu pengubahan pola energi bunyi pada organon korti menjadi potensial aksi dalam nervus auditorius. Mekanisme transmisi terjadi karena stimuli bunyi menggetarkan perilim dalam skala vestibuli dan endolim dalam skala media sehingga menggetarkan membrana basilaris. Kemudian, perubahan tersebut karena bergesernya membrana reticularis dan membrana tektorial akibat stimulis bunyi. Amplitudo maksimum pergeseran tersebut akan mempengaruhi sel rambut dalam dan sel rambut luar, sehingga loncatan potensial listrik. Potensial listrik ini akan diteruskan oleh serabut saraf aferen yang berhubungan dengan sel rambut sebagai impuls saraf ke otak untuk disadari sebagai sensasi mendengar. Koklea di dalamnya terdapat 4 jenis proses bioelektrik, yaitu potensial endokoklea, mikrofonik koklea, potensial sumasi, dan potensial seluruh saraf. Potensial endokoklea selalu ada pada saat istirahat, sedangkan potensial lainnya hanya muncul apabila ada suara yang merangsang. Potensial endokoklea terdapat pada skala media bersifat konstan atau direct current dengan potensial positif sebesar 80-100 mV.
Stria vascularis merupakan sumber potensial endokoklea yang sangat sensitif terhadap anoksia dan zat kimia yang berpengaruh terhadap metabolisme oksidasi. Selanjutnya adalah efek-efek kerusakan pada sistem auditori. Yang pertama adalah kerusakan korteks auditori. Upaya-upaya mengarakteristikkan efek-efek kerusakan pada korteks auditori manusia dikompleks oleh fakta bahwa sebagian besar korteks auditori manusia berada di dalam visura lateral. Konsekuensinya adalah jarang terjadi kerusakan pada keseluruhannya, dan kalaupun terjadi, selalu ada kerusakan ekstensif pada jaringan-jaringan di sekitarnya. Yang kedua adalah tuli pada manusia. Tuli adalah disabilitas manusia yang paling menonjol. Diperkirakan 360 juta orang saat ini mengalami disabilitas akibat terhadap daya pendengarannya. Tuli total jarang terjadi, hanya menimpa 1% dari keseluruhan individu yang pendengarannya terhedaya. Kehilangan pendengaran kadang-kadang berhubungan dengan tinnitus atau bunyi dering di telinga. Bila hanya salah satu telinga rusak, itu dipersepsi berasal dari telinga. Tetapi pemotongan saraf itu tidak memiliki efek pada deringnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada sistem auditori sentral disebabkan oleh ketulianlah penyebab tinnitus. Saya Rani Ajeng Permatasari, saya akan melanjutkan presentasinya. Di slide selanjutnya ada pentingnya telinga dalam proses pendengaran. Anatomi telinga memegang peranan yang sangat penting dalam proses mendengar. Suara yang Anda dengar berasal dari getaran gelombang suara yang masuk ke telinga. Getaran tersebut akan merambat ke dalam saluran telinga hingga mencapai gendang telinga. Setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, bagian ini akan mengirimkan rangkaian getaran suara menuju tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Ketiga tulang telinga tersebut akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkannya ke telinga bagian dalam. Peningkatan kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan di telinga bagian dalam. Selanjutnya, sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan koklea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan menjadi saraf pendengaran menuju otak. Setelah itu, otak akan menafsirkan sinyal ini sebagai suara yang bisa Anda dengar. Inilah peranan anatomi telinga dan proses mendengar pada manusia. Di slide selanjutnya ada telinga sebagai organ penting bagi keseimbangan tubuh. Telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terdapat 3 saluran yang terletak di telinga bagian dalam, tepatnya di atas koklea. Sama seperti koklea, saluran ini juga dipenuhi oleh cairan dan ribuan sel yang dinamakan sel rambut. Saat kepala bergerak, cairan dalam saluran tersebut keluar dan menggerakkan sel rambut. Sel-sel ini kemudian akan mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular, yaitu saraf yang mengatur posisi kepala dan sistem keseimbangan tubuh. Saraf tersebut bertugas untuk memberi informasi kepada otak tentang posisi tubuh Anda. Misalnya, saat Anda sedang berbaring, duduk, berdiri, dan menggerakkan tubuh seperti berputar atau berjalan. Cairan ini di bagian telinga dalam bisa terus bergerak. Hal inilah yang membuat Anda bisa merasa pusing setelah memutar tubuh berulang kali. Namun setelah cairan berhenti bergerak, rasa pusing akan mereda dan hilang. Jika terjadi gangguan pada cairan atau organ keseimbangan tersebut, seseorang bisa merasakan gejala pusing atau vertigo. Karena memiliki fungsi yang penting, telinga perlu rutin dibersihkan dan dijaga kesehatannya. Namun, untuk membersihkan telinga, hindari menggunakan cotton bud karena dapat menyebabkan luka di telinga dan mendorong kotoran telinga masuk semakin dalam ke liang telinga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.